Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada siang hari ini akan menyaksikan aksi nyata atau diseminasi dari budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Jusmiati sebagai calon guru penggerak. Dan pada hari ini juga akan dilanjutkan dengan diseminasi budaya positif oleh Pak Safilu, dan keduanya ini adalah calon guru penggerak kita angkatan 11, semoga yang angkatan 10 yang dilaksanakan pada angkatan 11. Maka saya berharap Bapak Ibu kita perhatikan apa-apa yang dibawakan oleh kedua narasumber kita ini, calon guru penggerak, apa-apa yang telah dibangun dan memberikan penularan buat kita untuk budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 4 Kendari. Ini harapan saya dan kita semua selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah ini, karena kita semua adalah sebuah kesatuan untuk selalu menunjang ataupun mendukung kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru menjadi sebuah kegiatan yang sama, yang menjadi kegiatan yang terencana dan itu di bawah naungan kurikulum sebagai perencana awal, dan kita harapkan ini bisa ditularkan budaya-budaya positif bukan hanya kepada dua ibu guru dan Pak Guru ini, tetapi yang lain-lain juga itu akan kita laksanakan secara bersama. Itu mungkin saya hanya sebagai pengantar dan saya hanya membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendengarkan ataupun menyimak budaya-budaya positif yang telah dilakukan oleh kedua narasumber kita ini di dalam menunjang calon guru penggerak atau mereka diharapkan menjadi guru penggerak ke depannya. Terima kasih saya kira, dan selamat memaparkan aksi nyatanya dalam diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Kendari. Terima kasih. Bila itu betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ini materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Safilu. Kepada Pak Safilu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Yang namanya sehat itu semua kondisi dalam tubuh kita, baik yang bisa nampak maupun yang tidak nampak. Kalau secara fisik mungkin semuanya sehat, tapi belum tentu semuanya memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Sekali lagi saya tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semuanya baik-baik ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Jusmiati terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi saya tidak perlu, atau perlu saya perkenalkan diri? Oke? Oke, boleh. Ya, baik. Ya, jadi ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Kendari. Ya, di mana Ibu Jus telah menyampaikan panjang lebar tadi terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Di mana ini adalah fasilitator saya dan pengajar praktik saya di sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya adalah kepala SMA Negeri 4 Kendari tentu. Ya, saya lanjut ya. Ya, kira itu. Ya, ini sudah dijelaskan sama Ibu Jus ya. Jadi ada konsep inti dari budaya positif itu ada 6. Yang pertama disiplin positif sudah disampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Sudah dijelaskan juga oleh Ibu Jus. Mungkin kalau ada hal-hal yang dikonfirmasi mungkin bisa
tanyakan kepada kami berdua. Mudah-mudahan kami bisa membantu Bapak dan Ibu. Kalaupun misalnya kami tidak bisa membantu, mungkin nanti kita diskusikan bersama. Yang kelima adalah restitusi posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang ke-1 dengan sampai 4 itu, saya kira sudah dijelaskan sama Ibu Jusniati. Saya tinggal melanjutkan apa yang jadi konsep inti dari budaya positif, yaitu restitusi posisi kontrol guru. Mungkin ada yang terbersi dalam pikiran Bapak dan Ibu, kira-kira yang mana posisi kontrol guru yang dimaksud. Kira-kira ada yang bisa membayangkan terkait dengan proses pembelajaran kita dalam kelas, apa yang kita hadapi di kelas, yang dimana posisi kontrol guru ini berarti terhadap peserta didiknya. Mungkin ada yang terbayang dalam pikirannya Bapak dan Ibu, seperti posisi kontrol yang bagaimana yang dimaksud di restitusi posisi kontrol ini. Ini terkait dengan penanganan kasus mungkin yang ada di sekolah kita, kasus yang ringan ya, bukan yang besar. Ya, mungkin ada. Oh ya, silakan Pak Sinardin. Terima kasih. Kalau menurut saya posisi kontrol guru itu boleh jadi di suatu keadaan kita seharusnya emosi dengan apa yang dilakukan siswa di kelas itu, tapi untuk meredam itu kita bikin suasana lain, entah kita keluar dari kelas untuk menghilangkan suasana itu dan nanti nyaman baru kita datang, karena guru itu sedihnya itu hanya sampai di pintu, setelah itu senyum yang kita umbar ke anak-anak. Seperti itu menurut saya. Luar biasa. Kita aplaus buat Pak. Ya, saya kira seperti itu. Jadi yang ada dalam pikiran kita, posisi kontrol guru itu yang mana? Ya, seperti yang disampaikan Pak Sinardin itu. Tatkala misalnya kita mendapatkan siswa kita yang mungkin punya perilaku yang di luar aturan yang ada, mungkin kita hanya bisa memberikan mereka penguatan-penguatan, dan kita tidak langsung memberikan semacam hukuman atau apapun bentuknya. Baik, saya lanjut ya ke posisi kontrol guru. Sudah semua ya? Kebutuhan dasar sudah? Ya, jadi seperti apa yang disampaikan Pak Sinardin tadi, kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu dalam kelas, kalau misalnya yang negatifnya mungkin hanya sebatas dalam kelas. Ya, di luar kelas itu mungkin lewat pintu sudah tidak ada masalah. Oke. Ini menurut Dian Negosen, ya, Dian Negosen, bahwa dalam bukunya Restitution Control Disiplin 1998 mengemukakan bahwa ada 5 posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa guru melakukan kontrol berarti terhadap peserta didiknya. Oke, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Itu yang pertama, ada 5 ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Itu. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Nah, kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, tidak nampak dari layar, ya, guru sebagai manajer. Ya, di sini mungkin saya ingin mengetahui Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan posisi kontrol dalam pembelajaran kita sehari-hari, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana di antara yang kelima ini? Guru sebagai penghukum kah? Guru sebagai pembuat merasa bersalah kah? Guru sebagai teman kah? Atau guru sebagai pemantau atau guru sebagai manajer? Ya, ada mungkin yang bisa menyampaikan? Kita jujur saja apa yang biasa kita lakukan. Ya, apa yang biasa kita lakukan di kelas kita kah, di lingkungan belajar kita, dari 5 posisi kontrol yang ada. Ya. Oke, Ibu Sandi, silakan, Bu Sandi. Membuat merasa bersalah juga mungkin, tetapi berusaha kita selalu menjadi guru sebagai mereka guru sebagai teman. Oke, makasih Ibu Sandi ya. Aplaus buat Ibu Sandi ya. Oke, ya. Terkadang ya dalam keseharian kita dalam proses pembelajaran,
posisi kontrol ini kadang kita di luar artinya kita melakukan sesuatu mengalir begitu saja, ya. Nanti setelah kita mengungkapkan ternyata oh saya berada di posisi kontrol yang pertama misalkan, atau mungkin saya berada masih yang kedua, atau yang guru sebagai teman, kemudian ada mungkin guru sebagai pemantau. Ya, mungkin Bapak dan Ibu pasti pernah melakukan ini. Misalnya ada anak siswa kita yang terlambat, tentu kita melakukan tidak terlepas dari 5 posisi kontrol ini. Ya, tidak lepas dari 5 posisi kontrol. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Susari terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Mengapa dia meraih makanannya anak-anaknya, makanan temannya? Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga dia berusaha untuk melakukan itu untuk mendapatkan. Oke, dan lanjut. Ya, di sini ada. Iya, ini ada posisi kontrol ya. Ini penghukum, yang ini pembuat rasa bersalah, ini sebagai teman, ini sebagai pemantau, ini sebagai manajer. Yang di atasnya itu ada identitas gagal. Kalau kita melakukan posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, berarti kita masuk kategori identitas gagal. Artinya kita gagal untuk membina anak kita seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai penuntun tumbuh kembangnya anak dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang sebagai teman dan pemantau itu masuk kategori identitas berhasil atau sukses. Nah, manakala misalnya Bapak dan Ibu melakukan posisi kontrol yang ketiga dan keempat, itu ya, oke. Ya, jadi yang saya ulangi tadi, identitas gagal manakala kita mengambil posisi kontrol yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, kalau misalnya kita masih melakukan ini, berarti kita masuk kategori sebagai identitas gagal. Kita gagal untuk menuntun anak-anak kita. Yang kedua adalah identitas berhasil. Manakala kita sebagai posisi kita, kontrol kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Ya. Yang lebih topnya adalah sebagai manajer. Ini mungkin bisa kita introspeksi diri, kira-kira sudah sampai di mana, ya posisi kontrol yang mana yang sering kita lakukan. Ya, terus terang saya juga sebelum saya belajar bergabung di guru penggerak, yang sering saya lakukan itu adalah membuat merasa bersalah. Tidak menghukum, tapi membuat merasa bersalah. Apa yang terkesan dalam dirinya? Selalu ada penyesalan dan kemungkinannya dia tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan karena dia merasa tidak dihargai, padahal dia kebutuhan manusia itu ya ingin dihargai, ingin kasih sayang. Ya. Kemudian yang berikut lanjut ya. Ini sudah ada kalimat-kalimatnya. Kalau misalnya sebagai guru sebagai penghukum, dia mengatakan misalnya kalau kamu tidak melakukan awas ya, itu ada ancaman-ancaman. Ya, ada ancaman. Kemudian kalau misalnya sebagai pembuat rasa bersalah, di sini kadang kamu seharusnya kamu sudah tahu itu salah, kenapa dilakukan. Jadi dia terbawa sampai kepikirannya dia selalu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak, ayo lakukan demi Ibu. Itu sebagai teman, kamu pasti bisa. Kemudian pada pemantau, dia selalu menanyakan selalu kesepakatan apa yang sudah ada nilai-nilai yang dipenuhi. Kalau manajer ya berusaha untuk bersama untuk mencari solusi, bahwa apa yang dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan, mencari solusi bersama. Yang menjawab itu semuanya peserta didik. Oke, saya lanjut. Nah, ini posisi kontrol di antara kelima posisi sudah saya jelaskan tadi ya. Yang posisi kontrol ini, posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Iya. Ini yang kedua, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Seperti saya katakan tadi, bersama murid mencari solusi dari apa yang telah dilakukan, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi dia yang menemukan sendiri solusi dari apa yang dialami. Nah, ini. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Berarti dia memanage dirinya sendiri. Di mana
dia merasa bahwa diperlakukan yang dapat diterima. Bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan yang salah, tapi kita menerima apa yang dilakukan. Bahwa kita juga pernah melakukan seperti itu. Oke, ini penyelesaian kasus segitiga restitusi. Ya. Jadi tahapan dalam segitiga restitusi ada 3, ya, ada 3 tahapan dalam penanganan kasus. Ini penanganan kasus bukan yang berat ya, yang ringan. Kalau misalnya yang narkoba, pemukulan itu tidak bisa diselesaikan dengan ini. Tapi kalau misalnya terlambat, bolos, ya, sering sering mengganggu temannya, suka merebut makanannya temannya, bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama apa yang dilakukan? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, mengapa ini harus dilakukan? Kalau misalnya ada anak-anak yang berbuat sesuatu di luar misalnya norma yang ada, lantas kita interogasi, dia akan cenderung untuk tidak memberikan keterangan yang benar. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat petunjuk berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita menstabilkan dulu jiwanya. Jangan begitu kita temukan langsung kita cerca dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia cenderung untuk tidak menjawab itu. Tapi kalau kita stabilkan dulu identitasnya, maka insya Allah dia bisa bercerita dengan kita apa sebenarnya yang dialami. Ya, ini dengan cara berbuat salah satu itu apa? Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ya, tentu ada manusia tidak ada manusia yang sempurna. Dia bisa menerima. Karena seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti kita membenarkan apa yang dilakukan, tapi kita memahami apa yang dilakukan. Karena kita juga pernah melakukan seperti itu. Makanya dia bisa menerimanya. Oke, kemudian validasi tindakan yang salah. Ada? Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang tadi. Setiap ada perilaku yang menyimpang itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Sehingga dilakukan. Seperti contoh tadi, dia merampas makan temannya. Karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Sehingga dia lakukan itu. Maka itulah yang kita validasi tindakan yang salah. Kemudian sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Artinya dia yang menemukan sendiri. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini validasi tindakan yang salah masih. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya, ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Bla bla bla. Misalnya kita menemukan siswa yang sering bolos, kita bisa memberikan dengan solusi segitiga restitusi. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Ya, tentu di awal tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan apa yang disepakati dalam kelas. Kita akan tanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mengapa kita munculkan intrinsik? Sebab kalau ekstrinsik itu semacam tidak akan bertahan lama. Karena ada faktor dari luar. Tatkala faktor itu tidak ada, maka dia kembali melakukan lagi. Tapi kalau faktor intrinsik yang kita temukan, sampai kapanpun sikap itu tetap akan dia bawa kembali. Oke, dan mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, ini masih apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Mulai dia bercerita. Misalnya tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh merampas temannya, tapi diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang positif supaya tidak merasa dihakimi. Saya lanjut lagi ya. Oke, jadi ini kesimpulan ya. Jadi apabila lima budaya positif ini, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, fungsi kontrol restitusi, segitiga restitusi, maka insya Allah budaya positif akan tumbuh di sekolah kita. Ya, dan kita berusaha agar semua ini bisa dilakukan dari unsur-unsur intrinsik kita, baik sebagai siswa maupun sebagai guru. Selalu motivasi kita, misalnya kita masuk kantor, ya motivasi kita apa? Jangan sampai motivasi kita seperti yang pertama tadi, melakukan karena ingin menghindari hukuman atau ingin dipuji. Yang paling normal itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan kita.
keyakinan kita, kebajikan umum yang bisa kita lakukan. Saya kira itu sampai kapanpun itu akan tetap kita lakukan. Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Sebagai bukan berarti ini yang 100% benar, tapi ini adalah saya coba untuk melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan kasus lewat segitiga restitusi. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat. Saya tahu Ratu adalah anak yang pintar, yang punya potensi yang luar biasa, tapi sering bolos itu bisa merugikan diri sendiri, ya, merugikan. Kira-kira apa kamu menyadari hal itu? Iya, saya sadar Pak. Dan terkadang kenapa saya melakukan hal itu karena saya merasa pelajaran yang saya sedang hadapi itu sangat membosankan Pak. Oh, begitu ya. Saya mengerti, saya paham perasaan kamu. Ya, terkadang memang kita merasa bosan terhadap sesuatu. Tapi sekolah adalah pilihan tempat kita mengembangkan diri. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Bisa diceritakan ke bagaimana? Saya lebih senang menghabiskan waktu bersama teman-teman saya di luar sekolah Pak. Oh, begitu. Sebenarnya berteman itu penting. Tapi sangat pentingnya pelajaran kamu itu harus. Jadi, bagaimanapun kita cari cara agar pertemanan kamu dengan teman-teman di luar sana tetap jalan dan pembelajaran kamu tetap bisa jalan. Misalnya kita bisa mengatur waktu bagaimana supaya dua-duanya bisa seimbang tetap berjalan. Ya, Ratu ya? Baik Pak, nanti saya akan coba ya. Oke, bagus sekali. Ya, Ratu sudah menyadari hal itu. Mungkin selain itu kita juga bisa membahas materi-materi yang menurut Ratu mengalami kesulitan atau hambatan, sehingga bisa kita cari solusinya. Jadi sekarang kita buat kesepakatan mulai pekan depan Ratu tidak boleh lagi bolos ya? Ya Pak. Tidak boleh lagi bolos dan fokus pada hal-hal yang baik. Untuk itu mungkin kalau misalnya itu bisa berhasil selama sepekan depan, mungkin kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih yang lebih disenangi ya, dengan menentukan hal-hal apa yang orientasi kita ke depan. Bisa terima ya, Ratu? Baik Pak. Oke, makasih ya. Ya Pak. Oke, silakan kembali di kelasnya. Oke, itu Bapak Ibu contoh restitusi yang pernah saya lakukan, ya, yang pernah saya lakukan di pada siswa yang saya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk menggali informasi dari siswa mungkin kita melakukan 3 langkah restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apabila ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah siswa kita tidak ada lagi yang lari dari pelajaran atau dengan kata lain yang suka bolos. Itu salah satu contoh yang pernah saya lakukan. Ya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang telah kami berdua paparkan. Mungkin ada yang sempat tapi malu-malu untuk menyampaikan. Oke, kalau misalnya tidak ada ya, mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan bersama Ibu Jus. Semoga video tadi bisa menginspirasi kita di dalam mengambil langkah menyelesaikan kasus-kasus yang ringan yang terjadi di tempat kita mengajar. Saya kira demikian Bapak dan Ibu ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Ada yang kurang sehat? Ada? Siapa? Angkat tangan. Kurang sehat? Oh, sehat semua ya? Alhamdulillah. Kenapa nak? Ya? Belum? Sudah berapa lama? 3 hari. Hari ini sudah ada perubahan? Alhamdulillah ya. Ya, bagi mereka yang kurang sehat badannya, kita doakan semoga lekas pulih kembali ya, seperti sedia kala. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini adalah tahun ajaran baru ya, dimana sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Masih ingat apa itu kesepakatan kelas? Masih ya? Ya, jadi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam mengikuti proses pembelajaran supaya apa yang kita lakukan semuanya bisa berjalan dengan baik. Makanya kita buat dulu kesepakatan kelas ya. Oke, baik. Jadi ada tawaran bagaimana mekanisme kita membuat kesepakatan kelas? Ada tawarannya mungkin? Ya, di sini Pak Guru sudah siapkan stick note ya. Apa namanya? Ya, jangan sampai saya salah ucap. Oke, ini stick note. Jadi masing-masing orang 1 lembar. Ya, mau warna pink, warna apa? Ya, apapun warnanya, saya kira tidak ada masalah. Ya, yang saya butuhkan adalah kesepakatan kelas itu harus terwujud hari ini. Bisa dipaham ya? Ya, di dalam stick note ini kalian mencoba menuliskan kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita harus sepakati untuk supaya proses pembelajaran ke depan ini berlaku 1 tahun ya, 1 tahun ajaran. Jadi begitu semester berikutnya kesepakatan kelas itu yang masih kita gunakan. Untuk itu pikirkan dengan baik, menuliskan dengan sadar, jangan sampai tidak sadar ya, karena di dalam penulisan itu terkait dengan perilaku kita di keseharian kita dalam proses pembelajaran. Oke? Ada yang bisa bantu Pak Guru untuk memberikan ini ya? Ya, saya bagi 2 saja ya, atau ya bagi 2 saja. Minta tolong ya, sampai ke belakang satu-satu. Ya. Oke. Menulisnya jangan sampai terbalik ya. Yang ada lemnya itu di bagian belakang. Jangan sampai ada yang terbalik. Tulis di sini, akhirnya tempelnya begini. Ya tuh, ada. Oke, nah ya. Ya, dituliskan ya minimal 1 atau 2 juga boleh. Oke, kesepakatan kelas. Nah ya. Semoga kesepakatan kelas ini membuat kita senantiasa mematuhi semua oke. Di belakang masih ada. Harap kita mengatakan sesuatu yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Dirimu sudah? Sengaja saya beri karena saya nilai bisa memberikan bantuan. Oke, saya tulis di atas ya. Apa tadi? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas ya? Kesepakatan? Ya. Atau keyakinan kelas. Atau kita kasih garis miring ya, keyakinan kelas sama ya? Oke. Oke, silakan anak-anakku sekalian menuliskan di dalam itu kesepakatan kelasnya. Sebentar nanti kita apa yang kalian tuliskan kita lihat satu-satu kira-kira mana yang layak untuk kita sepakati. Ya? Nama boleh ya, boleh tidak. Ya. Ya, boleh. Ya, silakan. Boleh tulis nama. Ya, boleh juga tidak.
Tapi kalau bagus tulis nama ya tulis nama sajalah. Oke? Ya. Tuliskan ini kesepakatan kelas ini ya, Anda menulis harus sadar. Belum dapat. Ini kalau malu-malu, malu bertanya, bukan sesat, jalan terus. Iya. Ya tuh, tidak akan tersesat karena dia jalan terus, tidak ketemu alamat yang dituju. Tidak apa-apa. Pak Gun. Ya boleh. Pikirkan kalimatnya, jangan kalimatnya semua yang positif ya, jangan ada kata-kata yang negatif. Yang positif karena itu kesepakatan kelas kita. Ya. Semoga apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian tuliskan bisa disepakati ya. Ya. Sepakati bersama. Ingat, kesepakatan kelas ini nanti berlaku satu tahun ajaran, ya. Ya kalau misalnya sudah bisa ditempelkan di depan, ya. Pokoknya menulis harus sadar, tulisannya harus bisa dibaca ya. Yang sampai tidak bisa dibaca akhirnya maknanya meleset, ya. Kenapa, Wulan? Sudah Fikra? Pikir lagi ya. Ya. Oke, pikirkan kira-kira apa yang perlu kita sepakati. Oke. Ya betul. Sebentar pas dilihat juga, kah? Oke. Silakan menulis. Tidak ada unsur paksaan ya. Itu keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas lahir dari keyakinan kita masing-masing ya. Kira-kira apa yang kita yakini yang baik. Ya, dirangkai kalimatnya ya. Sudah. Kalau yang sudah mungkin bisa ditempel di depan. Ya. Semuanya menempel, tapi jangan bergerombol ya, masih satu-satu ya. Oke, silakan mulai dari sini ya. Ya. Oke. Ya, dan yang tertib, jangan naik turun begini ya, tetap ya supaya ada. Oke. Silakan. Sebentar nanti yang disepakati kita tulis ya. Kita tulis. Ya, kasih rapian sebentar ya, dirapikan. Oke. Hati-hati nak. Oke, silakan. Ya. Dari sebelah. Bukan kentut ternyata sampah. Ya. Sampah dari sebelah. Bukan jadi yang menuduh ada sesuatu yang ini ya dimaafkan karena ternyata bukan dari luar. Sudah semuanya? Kenapa sedikit sekali yang (34) Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, pas. Satu tidak hati-hati ya, itu jangan sampai meledak. Oke, baik. Sudah semua ya?
Ya, kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama, tidak ada. Ya, yang pertama boleh makan karena lapar, tidak bisa ditahan, bahaya untuk lambung, nanti bisa sakit. Tidak ada penulisnya, tapi saya tahu. Ya. Oke. Ini boleh makan pada saat kapan? Tidak mungkin kita melarang makan. Ya toh? Ya, berarti ini bisa kita jadikan keyakinan kelas kita bahwa makan nanti pada saat jam istirahat. Oke? Ya, bisa kita sepakati itu? Bisa ya? Ya, jangan makan pada saat pembelajaran berlangsung. Bisa disepakati? Iya. Ya, jadi kalau misalnya pada saat pembelajaran berlangsung, ya makannya ditunda. Ya, bukan tidak boleh, tapi ditunda. Ya, nanti kapan bisa makan? Pada saat jam istirahat. Ya, nanti kita tuliskan ini ya. Nanti kita tuliskan sebentar. Ini satu. Yang kedua, boleh beli air di kantin. Nah, ini mungkin formulasi kalimatnya nanti kita ganti ya. Kita ganti. Boleh beli air di kantin. Air apa? Air galon kah? Ya, karena beli air. Beli air di Wanggu, boleh. Oke. Tapi yang jelas sudah satu ya. Kita simpan di sini. Sebentar nanti dituliskan ya supaya bolos lebih dari 2 kali. Berarti ada rencana untuk tidak mengikuti pembelajaran. Ini yang kita wanti-wanti, ya. Jangan lakukan yang seperti ini. Ya. Jangan. Kita berniatnya yang positif. Jangan kita belum belajar sudah mau niat bolos. Ya toh? Iya. Harapannya selalu mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Ya, ini kita ambil ya. Mengikuti pembelajaran tepat waktu. Berarti tidak boleh bolos. Ya toh? Oke, mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Oke. 2. Yang ini nanti formulasinya yang berbeda. Misalnya yang satu minta pergi beli air, yang satu pergi di kamar mandi, yang satu sekalian semua saja. Makanya kita buat nanti kesepakatannya dalam bentuk yang berbeda. Misalnya pada saat proses pembelajaran misalnya tidak diperkenankan untuk keluar masuk kelas. Nanti. Nah, ini yang membuat saya merasa iya. Mudah-mudahan karena tidak ada nama yang menulis ini, hindari yang seperti ini. No smoking. Iya. No smoking. Ya, saya mengingatkan janganlah bersentuhan dengan smoking. Oke? Ya, meskipun itu yang kamu lakukan itu ya pribadimu, tapi jangan bersentuhan. Ini awalnya smoking, akhirnya fly. Ya toh? Sudah paham itu. Ya. Oke, tentu ini dilarang keras ya. Walaupun kita tidak sepakati, tapi ini sudah masuk catatan kita bahwa ini bukan hal yang dilakukan oleh siswa. Oke? Ya. Oke. Ini terlambat sudah masuk kategori mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Berarti tidak boleh terlambat. Jadi kita hindari kata-kata tidak boleh. Misalnya ada yang pakai make up. Ya toh? Ya pakai make up dan sejenisnya. Apa bahasa kesepakatannya? Bukan tidak boleh pakai make up, terlalu anarkis. Ya? Apa yang tepat? Ya, sebaiknya apa? Masih ada yang lebih halus lagi? Betul. Apa tadi? Tidak berlebihan, Ya, misalnya
Kalau ada ya itu kita terapkan. Oke? Ya. Jadi dari sekian ini, nah ini lagi HP. Oke? 1, 2, 3. Saya memilih lagi ponsel. Kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan ponsel. Sudah ada satu wakili. Nah, tidak boleh ribut. Nanti kesepakatan kelasnya bukan tidak boleh atau dilarang ribut, tidak. Ya tak? Nanti kita gunakan kalimat yang positif, bukan yang negatif. Ya, kalau tidak itu berarti ya negatif. Sudah berapa? 4 ya? Oke, sudah masuk di yang kedisiplinan. Boleh tidur. Ini pengaruh smoking. Ini boleh tidur kan pengaruh smoking. Ya, tidaklah. Oke, saya kira semuanya hampir mirip-mirip ya. Kita sepakati keyakinan kelas kita ada 4, 5 dengan ini ya. Ya mungkin bisa dituliskan di atas. Siapa yang biasa menulis di depan? Siapa namanya? Perempuan biasa yang bagus tulisannya. Ah, ini. Siapa? Ya, cocok. Oke, ada speeder ini nak? Ya, menulis. Oke, silakan. Kita tulis berurut. Ambil satu-satu kertasnya. Yang itu ya. Ini kita sisihkan ya. Sudah sama semua redaksinya ya. Tulisan yang berbeda tapi maksudnya sama semua ya. Terkait dengan keyakinan kelas. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya, Salsa Aprilia, sangat senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri, di mana saya yang dulunya suka bolos menjadi lebih sadar jikalau bolos itu merupakan hal yang sangat tercela, dan juga hal ini dapat memberikan pembelajaran yang membuat saya tidak pernah bolos lagi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya sedikit memberikan apa yang saya pahami mengenai materi yang dibawakan oleh Pak Sapilu sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan bisa menjadi guru penggerak dan motivasi untuk guru lain mendampingi maupun membantu. Nah, pemahaman yang saya ambil pada hari ini bahwa penerapan disiplin positif itu sangat baik kita lakukan kepada siswa, karena melihat beberapa banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa itu tidak di manajemen dan baik, sehingga kita memberikan disiplin positif pada siswa ini agar mereka lebih kuat ketika mereka menghadapi tantangan di masa depan. Saya kira itu saja yang bisa saya ambil, dan mudah-mudahan saya akan bisa menerapkan ilmu ini di kelas-kelas di mana saya mengajar. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Sapilu yang telah memaparkan materinya, dan ini sangat baik dan sangat baik, khususnya saya sebagai guru, dan insya Allah saya akan terapkan di kelas. Terima kasih. Ya, teman-teman semuanya, pengimbasan budaya positif yang ada di SMA 4 Kendari itu kita berawal dari lingkungan kelas kita sendiri dulu, di mana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini bisa dijabarkan setiap mata pelajaran nanti. Dari nilai-nilai positif tersebut nanti bisa dibawa ke tingkat sekolah
untuk dijadikan sebagai program sekolah. Ada beberapa nilai-nilai universal ya yang menjadi budaya positif, seperti misalnya kita terapkan disiplin. Nah, ini bisa dijabarkan lagi ya. Disiplin apa? Disiplin waktu atau disiplin berpakaian. Nah, kalau misalnya dijadikan kesepakatan kelas, maka bisa jadi misalnya disiplin mengerjakan tugas. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang universal inilah yang kita akan budayakan di sekolah ini, dan itu bisa menjadi sebuah program sekolah. Jadi kita menyadari bahwa nilai-nilai yang kita terapkan ini perlu ada pembiasaan-pembiasaan dari siswa kita sendiri, dan tentunya itu didampingi atau dituntun oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga pembiasaan ini sudah melekat dan menjadi pembiasaan yang boleh dikatakan sudah bukan lagi adalah aturan atau perintah, tapi itu sudah menjadi kesadaran anak didik kita. Mungkin begitu penerapan budaya sekolah yang kita lakukan di sekolah ini. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya memberikan sedikit testimoni terhadap pelaksanaan pelatihan calon guru penggerak. Alhamdulillah tahun ini di angkatan 10 dan terlaksana pada angkatan 11 ini, SMA 4 turut menyertakan 7 orang gurunya. 7 orang guru kami yang masuk pada pelatihan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Dan salah satu kegiatan yang disampaikan adalah diseminasi budaya positif yang akan dicontohkan ataupun diseringkan kepada teman-teman guru ataupun pengajar, baik di dalam lingkup SMA 4 Kendari itu sendiri maupun seluruh guru yang ada di Indonesia. Diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat karena ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak, dan mereka dilatih untuk berbagi terhadap atau kepada teman, kepada guru di se-Indonesia tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada siswa di dalam pengembangan pendidikan pada umumnya. Olehnya itu, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tentunya diharapkan menjadi contoh-contoh terbaik yang dilakukan kepada seluruh guru yang ada, dan jika itu cocok, budaya-budaya itu cocok, maka kita terapkan dan tetap kita kembangkan. Budaya-budaya positif yang selalu dilakukan, ini adalah hal yang penting untuk kita tetap sharingkan kepada seluruh guru yang ada. Kenapa? Karena budaya-budaya yang positif, yang baik-baik itu juga akan memberikan inspirasi atau memberikan motivasi kepada teman-teman guru yang lain di dalam hal pemberian pelayanan kepada peserta didik. Olehnya itu saya sangat berharap Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 4 Kendari ini, calon guru penggerak sebanyak 7 orang, lakukan yang terbaik, dan tentunya apa yang mereka lakukan pada diseminasi ini ada kekurangan itu setelah di-sharing, diseminasi, pasti mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman guru yang lain di Indonesia ini. Ini saya kira tujuan utamanya, sehingga kita berharap saling berbagi antara satu dengan yang lain. Itu adalah budaya yang harus kita kembangkan di Indonesia ini dalam rangka perbaikan mutu pendidikan
dan pelayanan kepada murid atau siswa itu sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.